Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regita Widya Virginia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait agama dan solidaritas sosial. Saya adalah mahasiswa semester 3 jurusan Akuntansi PJJS 1 Universitas Siber Asia. Lalu untuk tugas ini saya akan ambil kutipan atau ringkasan atau rangkuman dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuwanista. Saya mengambil topik dari sesi 7, mohon maaf, yang menjelaskan terkait agama dan solidaritas sosial. Saya akan menjelaskan definisi dari agama dan solidaritas sosial terlebih dahulu. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Sedangkan untuk solidaritas sosial adalah hubungan antar individu atau kelompok yang dijiwai rasa kebersamaan untuk saling membantu, terutama dalam kondisi kritis seperti bencana. Solidaritas yang berlandaskan agama tidak hanya menciptakan rasa saling percaya, tetapi juga memperkuat komunitas dalam menghadapi bencana. Berikut merupakan bukti dari agama menekankan setiap insan agar memiliki rasa solidaritas terhadap sesama. Yang pertama yaitu agama Islam. Islam menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan sebagaimana yang telah disampaikan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Lalu selanjutnya adalah agama Kristen yang mengajarkan tentang kasih sayang tanpa batas sebagaimana yang terkutip dalam kitab Injil Matius 25:40. Selanjutnya adalah Hindu, di mana untuk Hindu harus menunjukkan tindakan tanpa pamrih melalui konsep Dharma. Dan yang terakhir adalah dari agama Buddha, yaitu mengajarkan metta, cinta kasih universal untuk semua makhluk. Lalu untuk contoh kasus yang akan saya ambil dalam presentasi kali ini, yaitu bencana banjir besar dan tanah longsor yang terjadi di Aceh pada awal tahun 2024. Untuk fenomena atau bencana alam ini dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi, perubahan iklim global, dan deforestasi yang memperparah kerusakan lingkungan. Bencana ini mempengaruhi kehidupan ribuan warga. Untuk dampak yang ditimbulkan yaitu ribuan rumah hancur, sekitar 25.000 orang terpaksa mengungsi, kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah, dan dampak lain yang ditimbulkan bukan hanya materi, tetapi juga pada aspek psikologis masyarakat yang harus berjuang untuk pulih secara emosional. Solidaritas sosial dalam penanganan bencana Aceh. Untuk pihak yang terlibat di sini ada dari organisasi keagamaan, yaitu dari NU, Muhammadiyah, gereja-gereja lokal, dan komunitas Hindu-Buddha. Lalu untuk dari lembaga non-agama sendiri ada Palang Merah Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang biasa disingkat dengan BNPB, dan juga masyarakat lokal tentunya, yaitu relawan lintas iman yang bekerja sama tanpa memandang perbedaan. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk mengatasi bencana dengan pendekatan lintas sektoral. Lalu untuk bentuk solidaritas yang pertama, donasi lintas agama untuk menyediakan makanan, pakaian, dan air bersih. Selanjutnya ada kerjasama dalam membangun tempat pengungsian dan membersihkan lingkungan. Dan yang terakhir adalah dukungan psikososial melalui konseling kepada korban. Tentunya solidaritas sosial di Aceh memperlihatkan sinergi antara ajaran agama dan aksi nyata untuk membantu sesama. Mengapa bencana ini bisa terjadi? Untuk faktor utama yaitu adalah perubahan iklim, yaitu meningkatkan intensitas dan frekuensi curah hujan. Yang kedua, faktornya adalah deforestasi, yaitu penebangan liar dan kerusakan hutan yang memperburuk risiko banjir dan longsor. Dan faktor yang terakhir yaitu minimnya infrastruktur mitigasi, yaitu keterbatasan infrastruktur
tahan bencana menjadi faktor pendukung yang utama. Lalu untuk pemicu dari solidaritas yang pertama adalah tadi ajaran agama yang menjadi landasan moral untuk bertindak dalam membantu sesama dan juga trauma kolektif yang mungkin terjadi pada masyarakat Aceh karena pengalaman dari tsunami tahun 2022, mohon maaf, pengalaman tsunami dari tahun 2004, tsunami di tahun 2004 yang tentunya memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat. Untuk analisis kasus dan kaitannya dengan agama, hubungan antara agama dengan solidaritas sosial, yang pertama dari Islam yaitu gotong royong sebagaimana yang telah dianjurkan di hadis riwayat Muslim. Dari agama Kristen yaitu kasih kepada sesama. Dari agama Hindu yaitu kewajiban moral melalui karma yoga. Dari agama Buddha yaitu menanamkan cinta kasih kepada semua makhluk. Aksi nyata di Aceh adalah bukti hidup dari bagaimana nilai agama diimplementasikan dalam situasi nyata. Implementasi nyatanya yaitu penggalangan dana, doa bersama lintas agama, dan bantuan langsung kepada korban menjadi bukti keberhasilan integrasi nilai agama dengan solidaritas sosial. Lalu untuk pendapat saya terkait bencana atau kasus ini, yang pertama adalah hal positifnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah solidaritas lintas agama yang menjadi contoh yang sangat inspiratif. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama dan keberagaman. Tentunya hal ini menunjukkan betapa pentingnya ya bahwa agama dapat menjadi jembatan, bukan menjadi suatu penghalang dalam menyelesaikan masalah sosial. Lalu selanjutnya pendapat saya dalam bencana atau kasus ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah perencanaan mitigasi bencana berbasis komunitas dan kebijakan yang mendorong perlindungan lingkungan secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk saran untuk manusia sebagai umat beragama, yaitu yang pertama dari sisi individu, yaitu mendukung program mitigasi bencana di masyarakat dan menyebarkan informasi atau edukasi tentang pentingnya solidaritas sosial. Untuk peran kecil dapat menciptakan dampak yang besar jika dilakukan kolektif. Yang kedua adalah sebagai bagian dari masyarakat tentunya harus berpartisipasi dalam kegiatan lintas agama dan mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan nilai sosial dalam kebijakan sosial. Next, untuk kesimpulannya yaitu solidaritas lintas agama di Aceh 2024 mencerminkan nilai kekuatan kemanusiaan yang diilhami oleh ajaran agama. Hal ini menjadi teladan ya bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan bukan kelemahan. Pesan akhir yaitu mari kita terus menjadikan agama sebagai pedoman dalam berbuat kebaikan dan membangun solidaritas sosial. Berikut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.